Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Syafitri dari Universitas Tridinati Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang membaca teliti. Membaca teliti. Membaca teliti adalah kegiatan yang dilakukan secara teliti untuk dapat memahami, menilai, dan mengevaluasi suatu informasi dalam membaca teliti membutuhkan sejumlah keterampilan antara lain: 1. Survei yang cepat untuk memperhatikan atau melihat organisasi dan pendekatan umum. Yang kedua, membaca dengan saksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk menentukan kalimat-kalimat judul dan perincian-perincian penting. Yang ketiga, penemuan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau artikel. Dalam membaca teliti terdapat 5 bagian, yaitu 1. Membaca paragraf dengan pengertian. Yang kedua, membaca pilihan yang lebih panjang. Yang ketiga, membuat catatan. Yang keempat, dalam kelas. Dan yang kelima, menelaah tugas. Dalam membaca paragraf dengan pengertian terdapat sejumlah cara untuk mengembangkan pokok pikiran, antara lain: 1. Dengan mengemukakan alasan-alasan. 2. Dengan mengutarakan perincian-perincian. Ketiga, dengan mempertengahkan satu atau lebih contoh. Keempat, dengan memperbandingkan dan mempertentangkan dua hal. Dalam membaca pilihan yang lebih panjang, jika kita sudah dapat membaca suatu paragraf dengan tepat, biasanya kita tidak akan menghadapi kesukaran untuk menghubungkannya dengan bab atau artikel yang memuat paragraf tersebut. Seperti juga halnya kalimat-kalimat mengembangkan pikiran pokok suatu paragraf. Suatu paragraf pun turut menunjang dalam mengembangkan pikiran pokok keseluruhan bab atau artikel. Membuat catatan. Dalam membuat catatan terdapat 3 poin penting, yaitu: 1. Menolong kita untuk memahami apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Yang kedua, membuat kita terus-menerus mencari fakta-fakta atau ide-ide yang penting. Yang ketiga, membantu ingatan kita, yaitu mencatat fakta-fakta atau ide-ide yang penting dapat menanamkan kesan yang mendalam mengenai bacaan. Bila ingin membuat catatan mengenai bacaan, ada baiknya memperhatikan atau mengingat hal-hal berikut. 1. Bacalah sekilas seluruh kutipan atau pilihan sebelum membuat catatan. 2. Tentukanlah apakah kita perlu mencatat sampai hal-hal yang kecil atau hanya ide-ide yang penting saja. Ketiga, buatlah catatan dengan kata-kata sendiri. 4. Kembangkanlah sistem sendiri mengenai singkatan-singkatan atau penggalan-penggalan untuk mempersingkat waktu dan tenaga dalam menulis. 5. Kalau mengutip suatu bahan, pakailah tanda-tanda kutipan. Catatlah selalu sumber kutipan itu dengan jelas. 6. Buatlah catatan-catatan yang jelas dan tepat. 7. Setelah selesai membuat catatan-catatan itu, periksalah kembali apakah semua hal penting telah tercatat. Menandai buku. Terdapat sejumlah cara untuk menandai buku, antara lain: 1. Menggarisbawahi hal-hal yang penting, pernyataan-pernyataan utama, serta yang memberi dorongan. 2. Membuat garis-garis tegak lurus pinggiran halaman untuk memberi penekanan pada setiap pernyataan yang telah digarisbawahi. Ketiga, membuat tanda-tanda bintang atau asterik atau tanda-tanda lainnya pada pinggir halaman. Gunakan secara teratur untuk memberikan 10 atau 20 pernyataan yang penting yang ada di dalam buku. Keempat, memberi angka-angka pada pinggir halaman. Kelima, membubuhkan nomor atau halaman-halaman pada pinggir buku. Keenam, melingkari kata-kata atau frase-frase yang penting. Ketujuh, menulis atau membuat catatan pada pinggir halaman. Dalam kelas, perlu diperhatikan hal-hal berikut yang dapat menolong Anda membuat catatan-catatan yang bermanfaat. 1. Jangan berusaha mencatat atau merekam segala sesuatu yang dikatakan oleh guru. 2.
Dengarkan benar-benar isyarat-isyarat yang diberikan setiap guru yang menandakan bahwa hal tersebut penting. 3. Kalau Anda lupa mencatat sesuatu yang penting, tinggalkan satu spasi dalam buku catatan dan terus berlanjut. 4. Catatlah secepat mungkin sesuai pelajaran di kelas. Perhatikan kembali untuk menanamkan fakta-fakta atau ide-ide. Menelaah tugas. Agar para siswa dapat menyelesaikan serta menelaah tugas dengan baik, mereka seharusnya telah dibiasakan dengan cara studi SQ3R. SQ3R adalah metode studi yang mencakup 5 tahapan. 1. Survei atau penelitian dan pendahuluan. 2. Question atau tanya. 3. Read atau baca. 4. Reason atau ceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. 5. Review atau tinjau kembali. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.